Oke, berdoa selesai. Kita akan mulai teman-teman dengan kegiatan belajar 2 di modul yang kelima. Nah, modul kelima atau KB2 ini bahasannya tentang yang namanya garis singgung dari sebuah kurva dan kecepatan. Boleh saya bilang ini tuh adalah aplikasi dari turunan. Jadi belajar turunan itu buat apa gitu ya? Atau diaplikasikannya di mana? Ini kalau misalnya di soal itu kayak gini nih. Kelihatan nggak? Nggak ya? Ini kalau di buku gini. Nih kalau di buku gini. Jadi misalkan Y sama dengan fx adalah sebuah fungsi, kemudian garis singgung di titik X sama dengan A di sini. Ini ada garis nih. Garis ini membentuk sudut alfa. Bagaimana kaitan antara garis singgung? Oke, ini nggak nanya doang ya. Oke, atau saya baca dulu bentar ya. Bentar aja. Biar saya rangkum dulu. Oke. Oke. Oke, garis normal. Oke, kita ini dulu ya teman-teman ya. Kita sepakati dulu sebuah definisi ini. Kita sepakati dulu. Nah. Oke, terlihat ya gambarnya ya. Jadi gini teman-teman, karena ini tuh ada sebuah kurva, katakanlah Y sama dengan fx gitu kan. Kurvanya yang mana? Itu yang ada tulisannya Y sama dengan fx. Ini kurva ini. Dikasih warna merah ya. Ini namanya kurva Y sama dengan fx gitu. Nah dia disinggung oleh sebuah garis. Garisnya itu yang ungu, seret. Nah, ini disebutnya yang ungu itu disebutnya garis singgung. Dia nyinggungnya di titik. Jadi namanya persinggungan ada di sebuah titik. Titik apa dia? Titik A. A ini memiliki absis yaitu adalah A. Gitu ya. Tentunya dia punya ordinat adalah FA gitu. Nah, jadi ini adalah persamaan garis singgung, ini adalah kurva. Nah, hubungannya apa? Ternyata persamaan garis singgung ini dia punya gradien. Gradiennya itu sama dengan ini, ternyata mendekati apa? Turunannya ya. Jadi gradiennya itu turunannya. Nah, jadi definisinya dulu aja ya. Jadi ini ada kurva, yang biru itu, yang ungu itu adalah garis singgung. Nah, ternyata di sini juga sama. Jadi kalau yang merah ini adalah disebutnya kurva. Nah, yang ungu ini disebutnya garis singgung namanya. Sampai sini oke ya. Nah, ternyata ada satu lagi, namanya adalah garis normal. Garis normal itu sifatnya apa? Sifatnya tegak lurus dengan garis singgung. Tuh, ini ada siku-siku. Jadi garis normal, jadi kalau saya sebut ini dia punya gradien, saya namanya adalah gradien garis singgung. Nah, ini saya namanya gradien garis normal. Di mana hubungannya apa? Hubungannya adalah garis normal itu atau garis singgung kalau dikali dengan garis normal itu sama dengan negatif 1. Atau dibalik kali negatif gitu ya, dibalik kali negatif. Kayak gitu. Nah, sebelum kesini deh teman-teman, saya nge-review dulu. Teman-teman tahu nggak persamaan garis itu? Bagaimana cara menentukan persamaan garis? Allahu Akbar. HP-ku jatuh kena kaki. Bentar, sakit lumayan. Tadi sampai mana? Jadi kita mundur dulu karena ini judulnya adalah persamaan garis singgung ya teman-teman ya. Saya pengen review dulu dikit. Jadi ini kayak mundur ke belakang yang namanya persamaan garis singgung. Sorry, bukan persamaan garis singgung, persamaan garis. Nah, sebenarnya teman-teman kalau pengen menentukan persamaan garis itu ada rumusnya teman-teman. Teman-teman pasti ingat ya, rumusnya adalah apa? Nah, persamaan garis itu dia harus memiliki syarat. Jadi syarat bisa tahu persamaan garis itu syaratnya 2. Yang pertama adalah dia punya kemiringan atau disebutnya gradien.
atau disebutnya kemiringan. Yang kedua, dia harus punya adalah titik yang dilalui. Titik yang dilalui. Nah, titik yang dilalui ini saya namain adalah X1, Y1. Nah, si kemiringan ini saya namain adalah gradien. Nah, ketika ada dua komponen ini, maka rumusnya ingat aja ya, saya nggak jelasin kenapa asalnya dari mana. Biar cepat, jadi Y min Y1 ini terkenal banget zaman SMP ya, sama dengan M dikali X min X1 teman-teman. Nah, teman-teman bisa pakai ini ya. Jadi ingat-ingat ya, ini itu adalah M itu disebutnya adalah kemiringan. Nah, sedangkan titik itu adalah apa? Titik yang dilalui itu adalah X1, Y1. Sebenarnya gini, atau ada cara barbar. Nah, cara barbarnya apa? Pakai rumus gitu ya. Jadi pakai rumus. Jadi pakai rumusnya tuh gini. Atau rumus yang dipakai adalah kayak di buku. Buku itu dia makainya adalah Y sama dengan MX ditambah N. Ini bentuk dasarnya adalah bentuk Y sama dengan MX tambah N. Ini barangkali tutornya atau mintanya adalah pakai yang di buku. Jadi saya kasih dua pandangan ya teman-teman. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah bisa teman-teman pakai rumus ini. Yang kedua bisa teman-teman pakai rumus ini. Tentunya ini N-nya harus dicari. Kalau ini, gimana cara nyarinya? N-nya cara dapetinnya dari apa? Dari memasukkan substitusi nilai X1 sama Y1. Jadi memasukkan X1 sama Y1. Jadi N-nya didapat dengan cara substitusi. Didapat dengan cara substitusi. Jadi substitusi titik X1, Y1. Gitu. Saya kasih contoh ya teman-teman ya. Saya kasih contoh. Sebenarnya sebelum ke persamaan garisnya ya. Jadi saya pengen narik dulu. Jadi saya kasih CBS. Persamaan garis misalnya yang melalui gitu ya 4,1 dan bergradien atau memiliki kemiringan 3 adalah berapa? Nah, kalau teman-teman mau pakai cara yang satu, cara yang zaman SMP, jadi cara satu namanya. Cara satu itu adalah gimana tadi? Nah, teman-teman tinggal masukin ke rumus. Jadi Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Di mana X1-nya berapa? X1-nya 4, teman-teman. Jadi X1-nya berapa nih? 1 ya. Jadi ini itu adalah X1-nya sama dengan 4, Y1-nya sama dengan 1. Jadi ini itu maksudnya adalah 4,1 itu adalah X-nya 4, Y-nya 1. Jadi Y kurang 1 ya gitu ya, sama dengan gradien. Nah ini tuh gradien tuh M. Berarti 3 dikali X dikurang X1-nya 4. Nah nanti teman-teman tinggal apain? Tinggal teman-teman kaliin gitu ya. Jadi saya bisa dapatkan nanti jadinya adalah Y kurang 1 sama dengan 3X dikurang 12. Nanti suka ada yang nanya, kenapa 12? 3 dikali X, 3 dikali negatif 4. Gitu ya. Nah, jadi nanti saya bisa dapetin Y-nya sama dengan 3X pindah ruas jadinya dikurang berapa? Kurang 11. Kenapa min 11? Karena min 1 nanti jadi plus 1. Jadi min 12 plus 1 jadinya min 11. Beres. Nah, ini namanya persamaan garisnya. Ini cara satu ya. Nah, ada cara 2 teman-teman. Nah, kalau cara 2 gimana? Kita cek cara 2. Nah, kalau cara 2, teman-teman pakai yang rumus Y sama dengan apa rumusnya? Y sama dengan MX ditambah N. Nah, ini yang saya lihat itu, tadi sekira saya lihat di RBV itu, dia pakainya ini. Nah, terus cara makainya gimana? Karena gradiennya udah tahu 3, ya nggak? Berarti nanti Y-nya sama dengan apa? 3X ditambah N. Gitu. Sampai sini oke. Dan karena dia melalui berapa? Ini tuh alasannya apa? Karena gradiennya sama dengan 3, maka nanti jadinya gini. Karena dia melalui berapa nih? 4,1, berarti tinggal dimasukin.
X-nya 4, Y-nya 1. Berarti 1 sama dengan 3 dikali 4 ditambah N. Nah, di 1 sama dengan 12 ditambah N, dapatlah min 11 sama dengan N. Jadi, dari sini kita bisa dapetin Y-nya sama dengan 3X ditambah N. Dengan N-nya min 11. Maka jadinya 3X min 11. Nah, jadi sama. Sampai sini oke teman-teman? Ada pertanyaan dulu nggak? Saya terlalu cepat nggak? Saya berusaha untuk biar masuk ke semua kalangan nih teman-teman. Jadi biar yang belum tahu tentang persamaan garis dapat juga nih. Oke, kalau yang udah paham ya oke. Bisa kita skip. Ada pertanyaan dulu nggak? Silahkan. Suara saya tapi kedengeran kan ya? Halo? Halo? Aman. Aman, oke. Sip. Oke, gitu ya. Jadi kita mengenal dengan persamaan garis dulu. Jadi dasarnya adalah persamaan garis. Teman-teman boleh pakai cara yang ini. Cara pertama gitu ya. Teman-teman boleh pakai cara ini. Ini cara yang kedua gitu. Bebas. Nah, terus hubungannya apa kalau misalnya saya udah bisa kayak gini? Oke, kalau udah bisa, kita akan masuk ke garis singgung. Saya coba ini kalau di buku gambarnya gini. Saya coba pakai ini ya. Saya kalau pakai lihat diri buku tuh suka kaku gitu. Jadi saya coba pakai pemahaman saya aja deh. Walaupun sebenarnya nggak salah ya sekali lagi ya. Maksudnya saya pakai pemahaman biar maksudnya biar lebih ini aja gitu, lebih saya ngejelasinnya nggak kaku. Oke, nah saya coba jelasin ya. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah kurva, katakanlah kurvanya aneh gitu ya teman-teman. Kurvanya teh aneh gitu. Ini apa sih nggak mau geser? Nah, jadi saya punya kurvnya teh aneh, kurvnya teh gitu. Nah, ini tuh Y sama dengan apa? Ini Y sama dengan fx teman-teman. Oke ya, saya ulang lagi ya. Ini adalah Y sama dengan fx. Ini tetapan yang udah diberikan. Jadi yang hitam-hitam adalah tetapan yang sudah diberikan. Oke, nah saya punya Y sama dengan fx. Nah, setiap fungsi dia punya menyinggung sebuah garis gitu ya, atau dia punya garis singgung di setiap titik yang berbeda tentunya. Nah, misal saya punya saya pengen tahu garis singgung di titik ini. Nah, ini saya pengen tahu. Ini namanya persamaan garis singgung. Saya kasih warna apa ya? Warna coklat harusnya. Atau warna merah deh nggak apa-apa. Nah, yang ini dinamakan namanya titik singgung, teman-teman. Jadi ini saya namanya titik singgung. Titik singgung. Namanya titik singgung, dia punya yang namanya koordinat namanya. Koordinatnya apa? Koordinatnya adalah XS, YS. Oke ya. Koordinatnya apa? XS, YS. Saya namain gitu. Dimana XS ini suka dinamain namanya absis titik singgung namanya. Absis titik singgung. Saya namain tuh. Kalau kecepatan bilang ya teman-teman. Nah yang berikutnya adalah ada yang namanya YS. Kalau YS apa? Kalau YS itu disebutnya adalah ordinat. Ya disebutnya apa? Ordinat dari titik singgung. Nah gunanya XS YS ini apa? Ternyata XS sama YS melalui garis yang kurva yang hitam, sehingga dari sini kita memperoleh, saya kasih warna biru, berarti ini penting banget. Nah sehingga dari sini kita peroleh bahwasanya karena dia melalui Y sama dengan fx, artinya kalau saya substitusi ke sini jadinya apa? YS sama dengan fxs. Sampai sini oke? Nah, ini menjadi persamaan pertama yang penting dalam sebuah menentukan persamaan garis singgung. Ini penting tandanya. Ini adalah persamaan pertama yang penting. Sampai situ oke ya? Oke. Nah, yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua ada yang namanya garis yang merah. Garis yang merah ini kalau saya perjelas di sini gitu ya, saya perjelas di sini.
Ini saya sebut namanya adalah persamaan garis singgung. Apa? Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung sama kayak persamaan yang biasa-biasanya gitu ya. Seperti persamaan yang biasanya. Dia ada cara menentukan persamaan garis singgung sama kayak persamaan garis yang lainnya. Seperti yang tadi saya disclaimer di atas. Yaitu adalah apa rumusnya? Nah, dia harus punya gradien sama apa? Sama titik. Karena dia melalui titik singgung, berarti dia punya titik namanya xs, ys. Jadi kalau saya masukin ke rumusnya jadi apa? Bukan y kurang y1 lagi. Tapi boleh saya tulis rumusnya tadi apa? Y kurang ys namanya. Sama dengan ms saya sebut. Dikali x kurang xs. Kenapa ms? Karena ini gradien bukan sembarang gradien. Gradien yang dia merupakan gradien garis singgung. Nah, untuk mendapatkan gradien ms ini, nah ini diperoleh dengan cara apa? Ini menurut tadi definisi di soal ini bahwa ms itu setara dengan apa katanya ini? Garis singgung gradiennya setara dengan turunan pertama, yaitu ini dibagi ini kan ya. Nah, ini dibagi ini kan sama dengan definisi turunan ya. Limit x menuju apa nih? X menuju A dari fx min fa. Ini kan definisi limit ya. F aksen di titik A sama dengan limit. Masih ingat nggak definisi limit? Sorry, ini dia pakainya x ya. X menuju A dari fx dikurangi fa. Ini salah satu bentuk definisi limit. Ini adalah x min A. Selain pakai H ya. Kalau mau pakai H boleh tinggal ganti. Nanti ini dimisalin H, nanti semuanya tinggal diubah. Jadi bentuk kan ada dua bentuk. Nah, ini kalau dia F aksen A itu dia didefinisikan sebagai ini. Jadi ini itu adalah turunan pertama di titik A. Berarti kita balik lagi ke yang tadi. Berarti MS itu apa? MS itu adalah turunan. Nah, turunan apa? Turunan pertama fungsi pada saat A di sini adalah titik singgung absisnya. Maka saya tulis namanya F aksen XS. Udah nih. Nah, ini adalah rumus yang kedua yang menurut saya penting. Jadi ada dua rumus yang penting. Nah, kalau kita bikin itu ya, kalau kita bikin segitiga, bukan segitiga bermuda ini. Jadi kalau bikin segitiga ternyata kita bisa memperoleh hubungan antara Fx, Xs, dan Ms. Contoh ya, misal gini. Jadi ini tuh si XS itu sebenarnya jadi si ininya apa nih jembatannya. Jadi kalau saya pengen dapat YS, nah teman-teman bisa pakai fungsi apa nih? YS sama dengan apa? FXS namanya. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Teman-teman kalau pengen nyari XS, ini bisa pakai ini gitu. Nah, tapi kalau pengen dapetin MS, nah MS-nya apa? Gradien garis singgung. Nah, teman-teman harus pakai persamaannya itu yang MS sama dengan apa? F aksen XS gitu. Jadi ini jembatannya. Jadi kalau misal seandainya, jadi untuk membuat persamaan garis singgung itu butuhnya tiga ini. XS, YS, sama MS. Nah, biasanya di soal itu kadang diketahuinya hanya MS saja, maksud saya tuh gitu. Kalau hanya MS saja, berarti teman-teman harus dapetin XS pakai rumus ini. Dan teman-teman bisa dapetin YS pakai rumus ini gitu. Gitu. Nah, sebagai contoh ya. Contoh nih, saya punya CBS. CBS-nya gini deh. CBS. Persamaan garis singgung. Kurva misal kurva fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x min 5 misal. Di titik berabsis 1. Di titik berabsis 1 adalah, oh iya tadi namanya belum saya kasih tahu. XS itu dinamakan apa? Oh udah ya tadi absis ya. Oke, sip. Berabsis 1. Oke. Nah, jadi gimana cara ngerjain ini teman-teman? Ingat-ingat pertanyaannya nyari apa? Pertanyaannya nyari persamaan garis singgung. Namanya persamaan garis singgung, rumusnya adalah apa?
Y min Y1, atau sebenarnya nanti boleh kalau di buku itu dia nggak pakai Y min Y1 kalau nggak salah. Dia pakainya Y sama dengan MX, itu boleh aja sih. Nah, kalau saya biasanya pakai kita mazhabnya mazhab SMP. Jadi ingat aja zaman SMP. Nah, persamaan garis singgung itu apa? Ingat Y min YS gitu ya. Sama dengan MS dikali X min XS gitu ya. Nah, ini kita pakainya. Nanti dulu. Nah, yang udah diketahui mana nih? Absis 1. Berarti kalau absis 1 itu apa? Absis itu apa? Berarti XS-nya 1. Nah, berarti ini cuman baru diketahuinya XS-nya doang. Ting tong. Gitu. YS-nya tahu nggak? Nggak tahu. Nah, berarti kalau nggak tahu, kita pakai rumus apa nih untuk dapetin YS? Nih, pakai rumus itu. FYS sama dengan FXS alias F1. Kalau F1 berarti mengganti seluruh nilai X-nya ini jadi 1. Berarti jadinya berapa? 1 pangkat 3 ganti jadi 1. Ditambah 2 kali 1 dikurang 5. Saya dapetin YS-nya sama dengan 3 dikurang 5, yaitu negatif 2. Dapat nih teman-teman, YS-nya min 2. Ting tong, YS-nya dapat. Ting tong. Bisa jalan nggak nyari persamaan garis singgung? Belum bisa, karena belum tahu MS-nya. MS-nya gimana? Oke, gimana rumusnya untuk mencari MS? MS adalah apa? MS pakainya ini. Berarti yang namanya MS sama dengan F aksen pada saat XS alias F aksen 1. Wah, kita cari dulu F aksennya. Ini F aksennya ngomong-ngomong berapa nih, guys? F aksennya berapa nih? 3x pangkat 2 ditambah 2 gitu deh. Betul nggak? Saya udah nggak ini lagi ya, maksudnya kenapa bisa 3x pangkat 2 tambah 2? Ini materi sebelumnya, karena ini 3-nya turun, pangkatnya berkurang 1. Oke, tinggal masukin. Berarti MS-nya sama dengan berapa? 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 2. Gitu teman-teman. Sehingga dapatnya sama dengan 5. MS-nya berapa? 5. Ting tong. Maka ketika udah tahu semuanya, tinggal masukin teman-teman. Udah tahu semuanya, tinggal masukin. Berarti apa? Y dikurang YS minus 2 sama dengan MS. 5 dikali X dikurang apa? Kurang XS. XS-nya 1. Ini gitu. Ya. Jadi si ting tongnya udah ting tong, ting tong, ting ada 3. Nah, ini udah beres deh. Tinggal apa? Tinggal dikali-kali. Jadinya Y ditambah 2 sama dengan 5X dikurang 5 gitu ya. Ya udah, nanti dapat Y sama dengan berapa? Y sama dengan 5X dikurang 7. Jawabannya teman-teman. Ini kalau ini udah gini jawabannya. Nah, kalau di buku dia pakainya cara kedua, teman-teman. Tapi tetap teman-teman itu harus mempersiapkan tiga titik ini. XS, YS sama MS-nya tetap sama langkahnya. Wah, diketahuinya XS, YS-nya berapa? Min 2, MS-nya berapa? 5. Nah, teman-teman abis ini mau pakai cara yang di buku, pakai cara kedua, boleh nggak? Boleh, saya mah mazhabnya, pakai mazhab nih. Y-nya sama dengan MX tambah N, mazhabnya begitu. Jadi saya mau tulis Y-nya sama dengan 5X tambah N. Karena kan MS-nya adalah 5 gradiennya. Oke. Nah, habis itu melalui berapa? 1, min 2. Lalu saya tulis di sini misal ya, melalui 1, min 2. Nanti jadinya berapa nih? Minus 2 sama dengan 5 kali 1 tambah N. N-nya berapa? Pindah min 7 sama dengan N. Sehingga Y-nya sama dengan apa? Wah, siapa nih? Di offin dulu, Mas. Yang BKM wes mulai. Udah mulai. Jam setengah 9, Mang. Iyo. Duh, ini mbaknya nih. Udah mulai, Mbak. Oke, Mbak. Walu, setengah songo. Oke. Nah, berarti jadi berapa nih? Y sama dengan MX. MX-nya 5, 5X tambah N. Min 7. Ya, ini kenapa lagi, Mbak? Oke, ada pertanyaan? Tidak?
Oke, saya lanjutin ya. Tadi sampai mana ya? Oh iya, sampai sini. Karena n-nya sama dengan min 7, masukin ke sini. Berarti nanti jadinya apa nih? Nah, gitu. Sama kan jawaban juga. Jadi boleh pakai cara yang merah, boleh pakai cara yang biru. Beres. Itu namanya persamaan garis singgung kurva. Oke, teman-teman bisa difahami. Nah, ini teh kalau diketahuinya absis. Bisa saja yang diketahuinya adalah ordinat, teman-teman. Oke, mau latihan? Boleh deh. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Kita bikin CBS lagi kalau gitu. CBS. Persamaan garis singgung yang kurva gitu ya. Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2 gitu ya. Di titik berordinat berapa ya? Min 6 adalah ada yang mau nyoba dulu? Saya kasih waktu 1 menit untuk nyoba ya. Clue-nya adalah, saya kasih clue. Silakan teman-teman coba. Cuman clue-nya adalah di sini tuh ada apa nih teman-teman? Ordinat. Kagak bisa dia maunya. Ini ada ngalangin. Ordinat min 6. Berarti ordinat min 6 itu berarti apa teman-teman? Apanya? Ordinat. Berarti ordinat itu tadi apa? Ingat nggak? Tadi ordinat. Yang FS. YS tuh ya. Nih. YS ordinat. YS berarti kita tulis YS. Nah, silakan teman-teman saya kasih waktu YS-nya minus 6. Berarti harus mencari XS dan apa teman-teman? XS-nya cari dan tentunya MS ya. Terserah mau nyari XS-nya berapa. Habis itu MS-nya berapa. Nah, baru nanti kalau udah dapat ini, baru kita mau pakai cara yang Y min YS sama dengan MS kali X min XS. Boleh. Mau pakai Y sama dengan yang MS X ditambah N ya. MSX ya. Maksudnya gradiennya gradien garis singgung. Mau pakai yang ini boleh. Silakan, saya kasih waktu 1 menit sambil saya mau minum. 1 menit. 210 berapa? 6.
Ula Apinda. Yang baru masuk langsung ini ya menyesuaikan si apa ininya di unmute. Kalkulus. Oke, dapat Mas Andre nih. Bisa ya? Dapat semua? Semua dapat nggak? Coba spill dikit dong apa jawabannya yang mau nyepi apa? Yang mau share. Jawabannya Y sama dengan 12X plus 18 Kak. Y sama dengan 12X plus 18. Gitu. Oh, enggak tahu. Benar nggak? Enggak tahu saya juga. Kan CBS. CBS itu teman-teman kalau CBS itu contoh buatan saya. Jadi saya spontan teman-teman. Jadi enggak sekilas aja saya ngitungnya. Jadi saya nggak tahu secara spesifik jawabannya berapa. Oke, kita akan buktiin ya. Terima kasih Mas Andre yang sudah share. Kita akan coba buktiin bahwa jawabannya memang segitu. Caranya gimana? Bentar ya teman-teman. Oke, berarti XS-nya udah YS-nya udah dapat. Berarti harus dapetin apa tadi? XS. Gimana cara dapetin XS? XS-nya sama dengan gimana? Oh, pakai FXS. Kok jadi balelo gini? Jadi pakai FXS ya. FXS sama dengan YS gitu ya. Nah, jadi FXS-nya sama dengan YS. YS-nya sama dengan min 6. FXS-nya sama dengan XS pangkat 3 ditambah 2. Ini sama dengan minus 6. Nanti jadinya si XS pangkat 3 sama dengan min 8. Sebenarnya nggak harus XS ya teman-teman. X aja juga oke. Cuman biar ya ini mah saya aja. Nah ini kan sama dengan negatif 2 pangkat 3 kan. Berarti kesimpulannya XS-nya sama dengan minus 2. Jadi dapat nggak XS-nya? Dapat. Ting tong gitu kan. XS-nya tahu, YS-nya sudah tahu, XS-nya tahu. Yang belum tahu lagi apa? Akan dicari MS. Kalau MS pakainya apa? Pakainya F aksen XS sama dengan MS. Gitu ya. Jadi kita harus cari dulu turunannya. Berarti F aksen X-nya sama dengan 3X pangkat 2. Berarti 3XS pangkat 2 sama dengan MS. MS-nya berapa? Oh nggak tahu ya, ditanya ya. Oke. Nah si X-nya udah tahu. Berarti 3 dikali minus 2 pangkat 2 sama dengan MS. Berarti ini kalau dikuadratin jadi 4 ya. Kalau dikali 3 jadi 12. Berarti 12 sama dengan MS. Ting tong gitu. Jadi ada nih udah tahu. Oke, karena sudah tahu keduanya, kalian mau pakai yang mana? Yang atas apa yang bawah? Bebas ya. Bebas, mau yang atas mau yang bawah. Misal mau yang mana? Atas apa bawah? Atas bawah. Ada yang bingung nggak pakai yang bawah atau pakai yang atas? Nanti kita coba. Mau yang atas yang bawah? Mau yang mana? Atas yang dulu. atas dulu. Yang atas saja. Oke. Pakai yang atas berarti Y dikurang YS sama dengan MS dikali X dikurang XS. Oke, boleh. Y dikurang YS-nya berapa? Minus 6. MS-nya 12 dikali X dikurang negatif 2. XS-nya kan negatif 2. Jadi ini adalah Y ditambah 6 sama dengan 12X ditambah 24. Berarti kalau mau pindah ruas berarti 12X tambah 18 boleh. Jawabannya ini betul ternyata. Ting tong gitu. Verified. Jadi gitu teman-teman. Itu namanya persamaan garis singgung. Nah kalau di buku dia dia jelasin dua cara. Dia jelasin dua cara tuh. Oke, dia jelasin ada dua cara. Ini kalau di buku nih teman-teman. Cuman bahasanya
agak sedikit beda saya dengan MS-MS-nya saya ya. Jadi kalau ini menyesuaikan huruf aja. Kalau saya MS, kalau dia langsung F aksen A ya. Kan kalau ya gitu kan, sama lah ya. Gitu ya. Kayak Mama Dedeh. Nah, mana tadi? Nah, ini nih teman-teman. Jadi kalau mau pakai cara yang merah tuh ingat lihat nih yang merah. Y min YS gitu ya. Nah, si YS-nya itu dia assume bahwa FA namanya. YS itu FA kan. Dan XS-nya adalah A gitu. Jadi XS-nya adalah A, yang biru ini yang biru XS-nya A, YS-nya FA gitu. Jadi tinggal substitute gitu ya langsung. Kalau MS sama F aksen XS, XS-nya A, dia asumsinya A, F aksen A gitu. Nah, ini pakai cara yang bawah ya, pakai cara yang bawah. Kalau mau pakai cara yang mana tadi ya? Cara yang MX plus N. Nah, ini pakai cara yang F aksen yang atas nih, F aksen AX tambah B. Karena gradiennya F aksen A, jadi F aksen A plus N. Kalau ini plus B, jadi ini beda huruf aja ya teman-teman. Jadi menyesuaikan ya. Terserah. Jadi teman-teman mau pakai yang di buku, tapi kalau misalnya mau pakai yang saya tadi ya silahkan mau pakai yang saya. Kalau mau pakai yang cara di buku boleh. Cuman itu hurufnya aja yang beda ya. Selebihnya sama. Jadi ini si trio ini tuh bolanya di sini ya gitu. Jadi kalau diketahui XS ke sini terus sini. Kalau itu MS pakai ini gitu. Gitulah teman-teman. Ada pertanyaan dulu. Itu namanya persamaan garis singgung. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Nanti banyak ceritanya atau kasusnya bisa jadi banyak ya. Kurang lebih seperti itu. Terus yang berikutnya adalah persamaan garis normal. Tapi sebelum ke sana, saya pengen apa lagi selain garis normal? Oh, kecepatan sesaat. Udah deh beres. Oke, hari ini segitu aja gitu. Atau nanti mungkin ada yang ditanyain di akhir kita buka sesi diskusi. Nah, oke, ini namanya persamaan garis singgung teman-teman ya, persamaan garis singgung. Nah, ada yang namanya persamaan garis normal. Persamaan garis normal itu gimana? Persamaan garis normal itu persamaan garis yang tegak lurus. Kalau boleh saya bilang, ini saya kasih warna hijau nih. Nih, ini gambarnya gini. Nah, ini tegak lurus nih pokoknya. Asumsi ini tegak lurus. Nah, ini namanya persamaan garis normal. Jadi kayak silangnya gitu tuh teman-teman. Nah, ini disebutnya adalah yang hijau ini disebutnya adalah persamaan garis normal. Di mana ya? Di mana? Ini teh kadieu weh. Nah, jadi yang hijau ini tuh ini saya namanya persamaan garis normal. Kalau persamaan garis normal rumusnya gimana? Sama kayak persamaan garis singgung. Cuman yang beda gradiennya doang. Jadi rumusnya sama. Y dikurang YS. YS tetap titiknya sama dengan MN. Nah, tapi gitu. Dikali X kurang XS. Dengan MN apa tadi sifatnya? Adalah gradien garis normal. Dengan MN nilainya adalah minus 1 per MS. Nah, begindang dia. Karena dia tegak lurus. Udah sama. Jadi MS-nya adalah F aksen XS. Kalau MN-nya adalah minus 1 per MS gitu. Contohnya gimana? Kita contohin aja soal yang tadi ya. Nah, CBS tadi. Nah, saya pengen tahu persamaan garis normal kurva ini di titik yang berabsis ini berapa. Nah, jadi pertanyaan yang CBS ini ada lanjutannya. Kalau persamaan garis normalnya berapa coba? Jadi kalau ditanya persamaan garis normal, atau ini saya coba copy dulu ya teman-teman. Ntar copy gimana sih? Set. Nah ini. Nih misal CBS-nya gimana? Misal saya
Nyontek aja yang tadi kan. Persamaan garis, bukan garis singgung. Saya ganti nih, garis normal. Soalnya persamaan garis normal kurva bla 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 yang berabsis 1. Langkahnya sama teman-teman. Langkahnya adalah apa? Dari sini kita bisa dapetin apa? Ya Allah. Nah, kudunya dihandap gerak. Nah, dari sini kita bisa dapetin apa? Bisa dapetin yang namanya XS gitu ya. YS sama dengan FXS. Dan seterusnya dimasukin jadi berapa? Jadinya 1/3 gitu. Ceritanya ini ngulang yang tadi ya teman-teman. Jadi YS-nya berapa? YS sama dengan -2. Nanti dari sini apa? Kita bisa dapat yang namanya MS. MS-nya gimana? MS itu apa? F aksen XS. Dalam hal ini F aksen 1. Berapa nih? Masukin yang turunan. Jadinya 3 dikali 1 kuadrat ditambah 2. Jadinya berapa? 5. Karena MS-nya 5, lanjut. Karena MS-nya 5, maka MN-nya, saya nyebutnya MN. MN itu apa? Gradien garis normal. Saya namain aja kan normal, MN jadinya. Kalau gradien garis singgung, MS gitu. Saya namain. MN adalah berapa? -1/MS. Berarti jadinya -1/5. Udah gitu doang. Jadi yang ngebedain cuma di sini doang. Nah, MS-nya nggak dipakai. Jadi yang dipakai adalah trio ini. Gitu. Jadi persamaan garis normalnya adalah berapa? Adalah Y dikurang YS sama dengan MN. Bedanya gitu doang. X dikurang XS. Nah, berarti Y dikurang berapa nih? Y dikurang YS. YS-nya -2. Sama dengan MN. MN-nya -1/5. Dikali X dikurang XS. XS itu sabaraha tadi? 1 gitu. Jadi bedanya di situ doang. Jadi Y ditambah 3. Salah kenapa 3 nih? 2. Udah error nih. Ya Allah. -1/5 X ditambah 1/5 gitu. Misal Y-nya mau dikali 5 semua boleh, jadi 5Y ditambah 10 dikali 5 biar apa? Biar per 5-nya hilang, min X ditambah 1 boleh. Nanti pindah ruas jadi X ditambah 5Y. Ini pindahin jadi ditambah 9 sama dengan. Penulisan persamaan garis bisa dalam bentuk gini, bisa dalam bentuk Y sama dengan kayak tadi ya. Biasanya kalau gradiennya bilangan bulat, nah dia dalam bentuk Y sama dengan enaknya. Tapi kalau dia bilangan rasional pecahan, maka dia biasanya dinyatakan dalam bentuk yang saya tulis. Dikali 5 biar nggak pecahan asa bahasa naonnya sareuk gitunya. Jadi apa ya gitulah, nggak enak dipandang mata. Jadi bisa dikali 5 gitu. Ada pertanyaan dulu nggak? Itu persamaan garis normal dan persamaan garis singgung. Beres deh gitu. Kalau udah bisa ya udah. Terus kadang soal itu suka diminta gambarkan, gambarin aja kayak yang modul berapa gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh yang ada di buku nih. Tapi saya nunjukin aja ya. Atau mau dibahas nih. Atau teman-teman mau nyoba boleh. Diketahui X kuadrat. Ini apa sih di titik 2,4? Persamaan garis singgung yang melalui 2,4. Maksud harusnya jangan melalui, ya melalui sih. Persamaan garis singgung ini gitu harusnya dijelasin ya. Oke, teman-teman udah tahu. Ini udah enak nih teman-teman ya, ini mah bager pisan. Kenapa? Karena saya tadi diketahuinya XS-nya aja bikin CBS atau YS-nya aja. Ini mah bager pisan. Kenapa bager pisan? Karena diketahui 2,4 berarti ini teh XS-nya sama dengan 2, YS-nya sama dengan 4, meni bager. Nah, udah kayak gini berarti kita cari namanya MS gitu kan? MS-nya apa? Turunan pertama. Berarti apa turunan pertamanya? Ini fungsinya adalah ini. Berarti fungsi f aksen ini kan fx ya. Ini f aksen x-nya berapa? 2x. Berarti kalau dimasukin turunan pertama tuh f aksen xs ya. Berarti f aksen 2. F aksen 2 itu berapa? 2 kali 2 berapa? 4, beres. Kalau mn berapa gitu. Jadi dikumpulin dulu datanya boleh min 1/ms. Jadinya min 1/4. Sehingga A gitu ya. Persamaan garis singgung Y kurang YS sama dengan M dikali X kurang XS. Jadi Y dikurang XS-nya berapa tadi? YS-nya 4.
sama dengan M-nya 4 dikali X dikurang 2 gitu. Rapi-rapihin jadi Y-nya sama dengan 4X min 8 tambah 4. Nah, gimana kalau si MS ini? Si apa MN yang garis normal? Ya, tinggal tulis aja ininya. Ini kan MS ya. Kalau ini MN dia. X min XS. Terus masukin aja Y min 4 sama dengan min 1/4 kalau ini X dikurang 2. Misal mau dikali ke sana dulu boleh, Y dikurang 4 jadinya min 1/4 X ditambah 2/4 gitu. Terus dikali 4 semua jadi 4Y dikurang 16 sama dengan min X ditambah 2. X nya pindahin jadi X ditambah 4Y. Misal sama dengan pindahin ke sana boleh 18 ya. Si ininya pindahin ke kanan gitu. Jadi jawabannya gini, bisa gini gitu. Kita lihat ya si pembahasannya coba. Kita lihat pembahasan di buku. Sama tuh. Ya, kurang lebih sih sarua harusnya mah. Ini pembahasan yang ada di buku. Nah, gitu pembahasannya. 4X min 4 sama enggak? Sama ya tuh. Oh, dia namainnya GX ya. Oke. Ya terserah ya. Ini GX tuh penamaan nggak ada harus GX ya. Kan nggak harus GX ya. Penamaan aja. 4X min 4 ya, benar. Kalau yang B-nya berapa? Oh, dia mintanya min 1/4X tambah 9/2. Oke. Oh, dia mintanya gitu ya, boleh aja sih. Coba sama nggak kalau kita pengennya dibikin kayak gitu ya. Coba. Dia mah pengennya teh si ini tadi dibalikin lagi gitu ya. 4Y sama min X ditambah 18. Berarti si Y-nya itu sama dengan min X per 4. Gitu ya. Ditambah 18/4. Jadinya min 1/4 X ditambah 9/2. Sama nggak? Wah, nggak bisa ke bawah nih, ketumpuk. Oh, sama tuh teman-teman. Jadi tergantung ya maunya kayak gimana nih yang ini. Yang B sama ya, sama. Oke, sama ya. Terserah mau yang ini boleh, mau yang ini juga boleh. Kalau pilihan ganda tentunya harus menyesuaikan. Jadi garis normal sama garis singgung ada pertanyaan ya teman-teman? Kalau gambar persamaan garis gimana? Gambarkan persamaan garis singgungnya. Ya gambarin aja ya kurvanya. Si garisnya. 4X tambah 4-nya gimana? Kalau X-nya 0, Y-nya min 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 1. Jadi nanti gini. X-nya 1, ininya min 4. Salah tuhnya di dia berarti. Nanti gambarnya tuh gini. Ini sketsa ya kalau saya ya. Kalau teman-teman pengen gambarnya bagus rapi pakai teknik yang tabel gitu ya. Kalau X-nya 0, Y-nya min 4. Kalau X-nya 1, Y-nya 0. Kalau X-nya 2 gitu ya. Ntar ke atas dia terus. Kalau X-nya 2, dianya 4. Kalau X-nya 3, dia kalau min 1 gitu. Digambar poin per poin bilangan bulat dengan anggota bilangan bulat aja. Ambil perwakilan gitu. Ntar tarik garis lurus. Kalau saya senangnya sketsa. Jadi kalau sketsa tuh yang penting tahu 2 titik, tarik garis aja. Yang penting dalam bayangan dalam ini saya gitu. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita beresin dulu ini terakhir. Ini kalau dia fungsinya pangkat X ya sesuaikan aja ya dengan turunannya. Nah terus ini mah fisika lah ya. Kalau kecepatan sesaat tuh nah, jadi kecepatan saat, oke. Ya intinya adalah pengen tahu ini aja bahwa turunan pertama dari persamaan posisi itu adalah persamaan kecepatan. Nih, ini gini. Apabila H menuju 0, intinya ini nih kalau yang kecepatan sesaat tuh.
Jadi teman-teman harus tahu kalau dianya turunan pertama dari persamaan posisi atau disebutnya ST gitu ya, itu jadinya adalah kecepatan gitu, sebenarnya kecepatan sesaat. Contoh soalnya gimana? Contoh soalnya kayak gini. Kayak di fisika aja nih mah. Lebih ke penerapan penurunan. Jadi nggak seribet yang tadi persamaan garis singgung ya. Kalau ini dia tinggal turunin aja. Cuman dia mintanya pakai ini ya, bahasnya dia malah pakai definisi. Ya serem sih kalau pakai definisi. Oke, ini jawabnya nih. Diketahui partikel bergerak dengan persamaan ST. Nah, ini jadi ini tuh namanya persamaan posisi atau apa ya namanya? Iya, posisi. Jadi bergerak dengan persamaan ini kan posisi dia pada saat T-nya sama dengan 0 ada di mana. Kalau T-nya 1 namanya ST gitu ya. ST itu ditambah T kuadrat. Nah, kecepatan pada saat T1 atau V1. Nah, ini teman-teman kalau misalnya teman-teman ini kan dia pakai limit ngerjainnya ya. Nah, kan kita tahu bahwasannya apa tadi? Tuh di atas nih. Bahwa VT itu sama dengan apa? S aksen T. Dan kita udah belajar bahwa turunan dari 2 plus T kuadrat itu adalah apa? 2T kan ya? Kan 0 ditambah 2T. Jadi kalau pengen ngerjain yang A, kecepatan pada saat T1 berarti V1. Berarti 2 kali 1 ya. 2 kali 1 berapa? 2 meter per second. Apa sih satuannya? Ya itulah 2. Dia nggak dikasih tahu satuannya. Nah berarti 2 gitu ya. Cuman dia ngerjainnya ini di buku itu pakai limit, rajin banget. Pakai definisi. Apa definisinya? Ya gitu ya. Udah tahu kan? Limit H menuju 0 dari S apa nih? 1 plus H dikurangi S1 dibagi H ya. Dimasukin. Ini mah pakai definisi ngerjainnya. Nah, kecepatan pada saat T-nya 3 sama ya. Yakinlah Anda bisa melanjutkan sendiri itu. Ya, penulisnya aja udah yakin nih. Jadi kalau yang B pakai cara singkat aja ya, V3, kalau saya 2 kali 3, jadi berapa? 6 gitu ya. Nih yakin lah ya. Yakin. Kalau C, kecepatan rata-rata pada rentang 1 sampai 3. Namanya kecepatan rata-rata adalah delta S dibagi delta. Namanya rata-rata ya. Jadi yang C itu namanya adalah kecepatan rata-rata sama dengan delta S per delta T gitu ya. Delta T itu apa? Berarti dia S3 ya. S3 dikurangi S1 karena dari detik pertama sampai detik ketiga dibagi 3 kurang 1. Nah, makanya jadi gini dia. S3 berapa? S3 masukinnya ke sini. 2 tambah 3 kuadrat, 2 tambah 1 kuadrat. Dapat nih. Gitu ya. Kecepatan saat atau VT. VT-nya berapa? Ya turunannya VT-nya itu tadi ini VT-nya udah dapat. Dia mintanya pakai ini sih, pakai apa? Pakai definisi. Tuh dia udah jelasin ternyata dari bawah. Oke, gitu teman-teman, bisa ya? Saya juga yakin nih, penulis juga nulis yakin bisa. Saya juga yakin teman-teman bisa ini. Kalau menggunakan rumus, kalau menggunakan rumus ST itu sama dengan VT itu sama dengan S aksen T. Jadi 2T langsung kayak saya tadi. Nggak masukin ya. Oke, gitu doang sih. Beres deh. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Silakan, kayaknya hari ini kita cuman ini aja. Ngabisin modul 5. Sejauh ini ada pertanyaan? Tugas-tugasnya apanya lagi? Tutonnya udah pekan ketiga kan? Berarti udah sampai bab apa terakhir? Udah sampai bab apa? Ada yang ditanya nggak? Kalau nggak ada ditanya kita closing. Kalau yang ditanyain kita bahas. Loh, kok nggak ada? Halo, aman? Sementara aman ya. Oke, gitu.
Ini modul 5 teman-teman. Modul 5 kaji apa kegiatan belajar 2 modul 5. Kita punya berapa modul lagi nih? 6, 7, 8, 9. Kayaknya pertemuan selanjutnya kita satu modul satu aja ya. Kita semangat gitu. Satu modul satu pertemuan kayaknya. Tapi pasti jadi berat sih. Karena memampatkan materi yang banyak dalam waktu yang terbatas. Kalau teorema itu bahas semua nggak kayaknya? Kan Enggak mending ya? pelan-pelan tapi pasti aja kan. Oh, mau pelan-pelan aja tapi pasti. Oke, boleh. Oke, saya ngikut Iya. aja. Oke. Sip, ada pertanyaan nggak? Kak mau lihat yang tadi contoh 52 di 2.1 sebentar. 5 Di 2.1. ini. Iya. Yang bawah. Ini dasar persamaan garis yang mana? Ini mendekati terus. Nah yang lupa sebentar. Yang tadi ngambil contohnya dari modul Kak. yang dari modul? Yang udah ya yang tadi yang ketahuan X sama Ini. Y. Nah, ini. Nah ini ya. Ya. Ya tadi. Kenapa? Enggak, tadi mau nyatet aja. Oh, mau lupa. nyatet. Oh iya. Ini ada di modul nih. Nah. Atau nanti ini saya kirim ke grup ya. Boleh Kak? Boleh. Makasih, Kak. Iya. Saya kirim ke grup. Cuman ini jawaban di ini ya, itu jawaban di modul. Ini catatan saya kirim ke grup aja. Ada lagi pertanyaan? Kak, kalau persamaan jaraknya trigonometri sama ya? Gimana? Kalau persamaannya global kayak sin konstan berarti sama ya? Prinsipnya sama. Kalau pengen nyari persamaan garis sinkron sama. Wah, menarik tuh Mas. Saya jadi kepikiran tuh bikin soal. Kalau ada trigononya gimana? Oke, menarik juga. Ya, gimana? Tidak ada? Sama kalau ada trigono. Kalau ada E pangkat X, kalau di buku mah E pangkat X ngasih contoh. Di buku itu udah keluar nih. Terus kalau buka RBV itu gini. Perhitungan tidak sesuai, gimana nih? 1 tambah 7, 8. Sepertinya emang kita harus closing ya teman-teman. Saya tidak bisa buka RBV lagi tadi. Ini kayaknya apa? Akhir-akhir tuton. Kalau akhir-akhir tuton itu suka begini nih. Makanya tadi saya nanya e-learning aman nggak? Ya kalau susah ya berarti saya juga emang nggak bisa ngakses karena pasti ini tuh apa? Pada mengakses yang pekan pertama ya, deadline. Oke, kalau nggak ada teman-teman, nggak ada nih benar-benar yang tugas yang lalu. Ini kalau di grup banyak yang nanya. Kayaknya kalau private message juga kayaknya banyak deh kalau saya gali ke bawah ya. Karena kebetulan 2-3 hari ini tuh saya lagi lumayan sih, saya lagi nggak suka di rumah, jadi nggak sempet saya balas. Maksudnya kalau ada momen kayak gini, ayo biar saya langsung membalas pertanyaannya secara langsung. Tapi kalau nggak ada ya udah, berarti saya closing aja ya. Oke, cukup ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi pekan depan dengan materi yang baru. Ini modul 6
agak pakai ikat ini ya, ikat pinggang jadi biar kenceng nih. Soalnya 678 rasa-rasanya itu agak-agak lumayan berat sih. Jadi siapkan aja ininya gitu ya, fokus segala macam untuk pas belajar. Oke, sekali lagi mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.